Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarif di Kala Senja. Pinjam dulu 100. Oke teman-teman, hari ini saya nggak akan ngobrol soal materi, saya nggak akan ngobrol soal ilmu tentang hal gaib, jin, dan sebagainya. Tapi dalam konten kali ini saya pengen cerita ya. Ceritanya Masya Allah banget. Jadi hari ini tepatnya ya, tadi siang, kebetulan saya sedang ada di Indramayu nih, sedang di tempat saya sendiri. Dan memang ada jadwal gitu, meruqyah salah satu pasien saya yang dulu sebelumnya pernah diruqyah di Cilegon, di Banten. Kemudian karena beliau orang Indramayu, jadi sesi keduanya meruqyah dengan keluarga dan orang tuanya gitu. Pada saat saya meruqyah di sana, di rumah yang di Indramayu, tepatnya di daerah Horgelis, tanpa sengaja saya ketemu sama salah satu rekan ya, sama salah satu seorang ya bisa dianggap umurnya lebih senior daripada saya, ya lebih tua. Beliau Masya Allah, beliau seorang pengobat, beliau juga seorang peruqyah, beliau seorang pembekam, dan beliau juga aktif di kegiatan Tibun Nabawi gitu. Jadi pada saat itu tadi siang sebenarnya rumahnya tetanggaan gitu, sebelahan. Ketika ketemu kita ngobrol gitu kan, saling melepas rindu ya, karena sudah hampir 2019 terakhir ketemu itu sebelum Covid, dan kita ngobrol banyak ini dan itu, dan beliau juga pangling ya sama saya karena sudah lama banget nggak ketemu. Nah, kemudian cerita-cerita, akhirnya beliau menceritakan salah satu kasus ataupun salah satu pasien yang pernah beliau tangani, tepatnya di daerah Subang gitu kan, perbatasan Subang Indramayu. Jadi ceritanya beliau itu diundang kepada diundang ke sebuah keluarga ya, ke sebuah keluarga di mana ada salah satu anggota keluarganya yang sakit. Perempuan usia 28 tahun dan sakitnya itu maaf, tangannya seperti ini dua-duanya, dan mulutnya agak geser gitu kan, mirip orang kena stroke gitu. Tapi menurut medis ya, sudah dibawa ke beberapa rumah sakit, 5 ya. Beliau ceritakan kepada saya, sudah dibawakan kepada 5 ya, 5 rumah sakit, dan tidak ada penyakit apa-apa gitu kan. Tidak ada penyakit apa-apa. Rekan saya ini, teman saya ya, semoga Allah jaga beliau, itu bingung ini mau diruqyah model apa, karena sudah apa ya, istilahnya sudah di kasur gitu kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, badannya udah kurus ceking gitu. Nah, kemudian singkat cerita, akhirnya beliau mengidentifikasi ya, karena beliau juga peruqyah syar'i, insya Allah. Beliau mengidentifikasi, akhirnya beliau menyimpulkan, ini ada yang salah ini. Maksudnya bukan karena penyakit, tanda kutip ya, penyakit gaib, penyakit kiriman, atau penyakit medis. Kemudian beliau berbicara ke salah satu anggota keluarganya. Nah, anggota keluarganya itu menjelaskan bahwa anak ini memang dari kecil sudah apa ya, bisa dibilang berusaha sendiri gitu kan, sudah bisa usaha. Jadi dia tumbuh dalam circle ataupun dalam lingkungan yang keras, walaupun perempuan tapi dia sudah bisa mencari uang sendiri dari semenjak dari setelah keluar sekolah gitu. Nah, kemudian singkat cerita, rekan saya ini menanyakan, apakah orang tuanya masih ada? Apakah orang tuanya masih ada? Dan dijelaskan masih ada, tinggal satu, itu tinggal ibunya. Kemudian rekan saya minta antar ke rumah ibunya si anak ini. Pihak keluarganya bingung dong, loh ini kan yang mau diobatin anak ini gitu loh, bukan mau ngobatin ibunya. Nah, rekan saya ngotot, udah nggak apa-apa, antar saya ke rumah ibunya. Kemudian singkat cerita, diantarlah rekan saya ke rumah ibunya. Nggak jauh sih, sekitar 15-20 menit gitu kan, menaik kendaraan. Ketika sampai di rumah ibunya, kemudian rekan saya bertemu dengan ibunya pasien itu, rekan saya bingung gitu kan. Bingung mau ngawalin dari mana gitu, mau memulai pertanyaan seperti apa, karena kalau dibilang orang lain, iya jelas orang lain gitu kan, dan ketika datang bertamu dengan siapa kan kita nggak tahu ya. Akhirnya rekan saya memberanikan diri untuk menanyakan, Bu, selama ini ibu di sini tuh diperhatikan nggak sama anak? Nah, ketika pertanyaan itu ada, nih rekan saya cerita begitu, ketika pertanyaan itu keluar, kemudian barulah ibu itu meledak-ledak. Ibu itu marah-marah, sampai ada beberapa bahasa-bahasa yang nggak baik gitu kan ke anaknya, dibilang anak durhaka ini dan itu. Sempat diceritakan sedikit ya, dimana anaknya itu ketika memberikan uang ya,
kalau nggak salah 150.000. Saya dengar dari rekan saya sendiri yang menceritakan, dan rekan saya berhadapan langsung gitu dengan orang tuanya. Ketika memberikan uang 150.000 itu kayak dilempar ke mukanya gitu. Jadi ini uang nih kayak diplek gitu. Itu kelakuan anak kepada orang tuanya seperti itu. Nah, kemudian ketika ibu itu berasnya habis, ya karena sendirian kan nggak ada yang nggak ada yang nyari uang gitu karena suaminya sudah meninggal. Ketika berasnya habis kemudian minta ke anaknya, bukannya dikasih malah diomelin ceramah katanya panjang kali lebar gitu. Nah, kemudian singkat cerita sampai di mana sang ibu itu ya, ibunya pasien ini berdoa, "Ya Allah, berikanlah pelajaran kepada anak hamba dan semoga anak hamba rajin ibadah." Nah, rekan saya bilang gitu tuh ke saya tuh. Diijabah itu. Kalau doa nomor 2 bener, kata rekan saya. Anaknya ya ibadah gitu kan. Tapi ini yang pertama nih, diberikan pelajaran. Yang jadi masalah adalah kita kan nggak tahu ya pelajarannya model apa. Ternyata pelajarannya itu penyakit yang memang tidak sembuh. Sudah didiagnosa ke rumah sakit, ke medis dan non-medis. Bahkan orang-orang yang, tanda kutip ya, orang-orang yang katanya orang pinter itu banyak banget gitu kan ke situ dan menanyakan ini diguna-guna lah, ini disihir lah, biasalah gitu kan orang-orang yang sok tahu itu, orang-orang sok pinter. Dan akhirnya rekan saya mengambil kesimpulan, hipotesa, berarti memang doanya orang tua ini, doanya ibu ini kepada anaknya itu straight to the point gitu istilahnya, menembus langit gitu. Karena doa orang tua memang begitu ya, apalagi Masya Allah orang tuanya sudah disakiti, orang tuanya sudah dikecewakan. Nah kemudian beberapa harinya, seperti itu kejadian tiba-tiba sakit. Saya pun nggak tahu ya seperti apa visualnya. Saya nggak tahu seperti apa melihat langsung belum. Tapi kalau dilihat dari obrolan beliau, itu tangannya nekuk begini seolah-olah kayak orang stroke tapi tidak bisa ngapa-ngapain, badannya juga habis gitu kan di atas kasur nggak, maaf sampai ngeces doang gitu. Perempuan loh 28 tahun, Masya Allah. Teman-teman bisa bayangin. Nah kemudian singkat cerita, rekan saya ini minta ke ibunya untuk apa? Untuk memaafkan. Apa yang ibu itu bilang? Ya baik, Pak Ustadz. Ya, karena rekan saya dipanggil Ustadz gitu. Iya Pak Ustadz, saya sudah memaafkan. Kemudian rekan saya bilang, bukan gitu Bu cara memaafkan. Iya Pak Ustadz, saya sudah maafkan dia. Kemudian rekan saya juga bilang, nggak gitu caranya Bu. Nah, kemudian dituntunlah sama rekan saya ini. Ya, ini kisahnya valid, sahih gitu kan, kuat. Baru tadi siang saya dapetin. Kemudian dituntunlah cara untuk bisa memaafkan dengan mengikuti atau meripit perkataan dari rekan saya ini. Apa yang dia katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kurang lebih seperti ini ya yang saya tangkap. Ya Allah, saya hari ini memaafkan anak saya lahir dan batin. Nah, permasalahannya adalah itu 3 kali gagal katanya, ngomong ke saya. 3 kali gagal, Mas. Yang pertama, kedua itu ketika ngomong, ya Allah, maafkanlah, saya meridoi, saya memaafkan anak saya lahir. Ngomong lahir batin itu stuck di situ. Nah, akhirnya sampai yang ketiga, ngomong dituntun pelan-pelan dan akhirnya bisa gitu kan, clear, bisa ngomong, saya memaafkan anak saya lahir dan batin. Ketika ngomong begitu pun, ibunya langsung menangis, langsung tersentuh gitu kan, terhenyut. Nah, kemudian singkat cerita, rekan saya ini baliklah ke rumah si perempuan ini, si pasien ini. Dan tahu apa yang terjadi? Ketika baru sampai depan rumah, baru turun dari mobil, yang tadinya begini saja gitu kan, nekuk kayak orang stroke gitu, tiba-tiba berdiri di depan pintu sambil bilang, Pak Ustadz, sini, ayo makan, kita sudah nyiapin, ada sop, ada bakso, ada ikan, ada bla 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 bla. Itu orang yang turun dari mobil, semuanya kaget sekaget-kagetnya dan bilang, Masya Allah, Ustadz sakti, dikiranya Ustadznya yang sakti gitu kan. Sampai rekan saya juga bingung, loh, ternyata se-power ini gitu kan, maksudnya seluar biasa ini. Sampai akhirnya yang tadinya nggak bisa apa-apa, kemudian langsung bisa berdiri dan nawarin makan loh. Tadi buat ngomong aja nggak bisa, ngeces, maaf ya, sampai air liurnya keluar gitu. Nah dari situ, kemudian sekitar 1 minggu setelahnya, si pasien itu ya, si perempuan itu datang ke rumah rekan saya ini dengan badan yang lebih berisi gitu kan. Perempuan ya, Masya Allah, akhwat dengan badan yang lebih berisi dan lebih seger. Karena apa? Jauh banget perbandingannya Mas katanya. Ketika terakhir saya lihat itu kayak, maaf ya, kayak tulang dan kulit doang gitu kan dibungkus karena memang nggak bisa makan, ketika dikasih makan muntah gitu waktu sakitnya. Ketika selesai, 1 minggu setelahnya datang ke rumah rekan saya dengan kondisi yang sehat, bugar,
ya seperti manusia normal gitu ya, nggak seperti orang sakit. Tadi siang itu beneran setelah sekian lama saya nggak ketemu, tiba-tiba ketemu dan mendapatkan kisah itu, dan Masya Allah. Apa poin yang saya dapat gitu kan? Jadi selama ini ternyata apa yang saya lakukan ketika meruqyah, dan mungkin teman-teman peruqyah lain juga melakukan. Kalau saya yang opsi saya ataupun apa yang saya kerjakan adalah ketika saya meruqyah, itu saya selalu bilang, Pak, Bu, ruqyah itu bukan soal hebat-hebatan berantem sama jin, atau ruqyah itu bukan soal hebat-hebatan kesurupan jadi apa, enggak. Tapi ruqyah itu bagaimana kita bisa berserah diri, kita bisa pasrah, kita bisa sadar bahwa sesungguhnya penyakit yang kita derita, apapun itu, sihir, medis, psikologis, itu semata-mata adalah bentuk ujian dari Allah Ta'ala. Saya selalu bilang gitu kalau ke pasien-pasien saya. Nah, kemudian, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ketika penyakit ini datangnya dari siapa? Saya selalu pancing dengan seperti itu. Datangnya dari Allah. Sihir ini kira-kira izinnya dari siapa? Izinnya dari Allah. Walaupun bangsa jin, ataupun bangsa manusia, atau setan yang melakukan. Tapi semuanya biiznillah, atas izin Allah. Nah, berarti pertanyaannya adalah, ketika semua ini terjadi atas kehendak Allah Ta'ala, atas izin dari Allah, dan diberikan oleh Allah, maka ketika kita ingin menjemput kesembuhan, kita harus apa? Kita harus minta sama Allah. Itu poinnya, termasuk kisah yang tadi. Jadi sebenarnya bukan soal hebat-hebatan membaca Al-Quran, hebat-hebatan meruqyah. Membaca Al-Quran bagus, betul bagus. Tapi yang lebih bagus adalah mentauhidkan Allah Ta'ala bahwa semua yang terjadi, penyakit kita, psikologis kita yang terguncang, sihir yang kita derita, itu semata-mata karena izin, ataupun semata-mata karena memang Allah Ta'ala sudah mentakdirkan itu semua kepada kita. Cuman, kebanyakan dari kita ketika kita mendapatkan hal-hal seperti itu, sihir, kemudian usahanya lesu, dan penyakit-penyakit medis dan penyakit-penyakit non-medis lainnya, ketika menyerang kepada kita, apa yang kita pikirkan awal? Bagaimana caranya untuk sembuh? Itu betul, tapi kalau di mata kami peruqyah, itu kurang betul. Jadi ketika kita mendapatkan itu semua, apa yang harus kita pikirkan pertama adalah bagaimana caranya untuk bertaubat kepada Allah. Itu dulu. Bagaimana caranya kita untuk bertaubat kepada Allah? Karena apa? Sakit yang membuat kita selalu bertakwa kepada Allah. Sakit yang membuat kita selalu bisa merengek berdoa syahdu di hadapan Allah. Sakit yang bisa membuat kita semakin mesra sama Allah. Sesungguhnya itu adalah rahmat yang paling mahal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tetapi kesehatan yang melalaikan kita dari rahmat Allah, kesehatan yang membuat kita lupa dengan ibadah kepada Allah, maka itu adalah azab yang sangat pedih dari Allah. Jadi, ini buat teman-teman yang mungkin di luaran sana menonton video ini, semoga Allah Ta'ala sembuhkan, semoga Allah Ta'ala jaga teman-teman, semoga Allah Ta'ala selalu merahmati dan meridhoi teman-teman. Kalau teman-teman sedang mengalami sakit, kalau teman-teman sedang mengalami usahanya lesu, kalau teman-teman sedang mengalami kegelisahan, permasalahan dengan istri, suami, anak-anak, keluarga, percayalah, itu adalah izin dari Allah Ta'ala. Izin dari Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk memaksa kita supaya kita segera bertaubat kepada Allah. Itu dulu. Jangan cari pengobatan yang aneh-aneh. Jangan cari pengobatan yang orang pinter. Mas, saya usahanya lesu, jangan-jangan saya dibikin ya. Saya bikin. No. Bukan ke situ dulu. Jangan latah kita dibikin sama setan, jangan latah kita dikerjain sama saingan bisnis. Tidak. Semua itu tidak akan bisa bermanfaat untuk kita. Semua itu tidak akan bisa mencelakakan kita tanpa takdir, tanpa izin dari Allah. Makanya buat teman-teman yang sakit, yang usahanya lesu, yang sedang dalam masalah, kunci pertama adalah teman-teman bertaubat kepada Allah. Mohon ampun sama Allah dan kembali kepada Allah. Percayalah, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, orang-orang yang memiliki hati yang kuat dengan Allah, orang-orang yang memiliki kesyahduan dan keromantisan kepada Allah, bangsa jin, syaitan, itu tidak akan pernah mau dekat-dekat dengan orang seperti itu. Ya, tetapi ketika kita jauh dari Allah, pemikiran kita selalu logika mistika, otak kita selalu latah dengan hal-hal gaib, percayalah, bangsa jin, syaitan, itu sungguh sangat mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita. Ya, untuk itu dari kisah yang tadi, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan pelajaran, karena hari ini kita nggak akan ngomongin soal hal gaib atau horor,
tapi lebih bagaimana supaya kita berserah diri kepada Allah. Jadi kalau sakit, taubat dulu. Jangan langsung latah panggil dokter, panggil peruqyah, tidak. Apalagi panggil dukun, apalagi panggil orang-orang yang sok nerawang-nerawang gitu. No, no, no. Teman-teman kalau sakit, sekecil apapun penyakitnya, demam, flu, pilek, apalagi sekarang lagi musim hujan, balik lagi musim hujan, teman-teman bertaubat dulu kepada Allah. Ya Allah, ampuni hamba, ampuni saya, ampuni kami atas dosa-dosa yang pernah kami perbuat, yang disengaja maupun yang tidak. Demi Allah, hamba ikhlas. Kuncinya itu, hamba ikhlas. Saya ambil beberapa quotes ya dari salah satu ustadz yang Masya Allah saya ambil ilmunya dari beliau. Beliau berkata, langkah pertama menuju kesembuhan bukanlah obat. Langkah pertama menuju kesembuhan itu bukanlah obat, melainkan hati yang ridho menerima ujian, lalu kembali bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Karena penyakit seringkali menjadi pintu rahmat, sebab awal dari kesembuhan adalah menerima takdir, lalu menyucikan diri dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.